Guys, apakah kalian pernah ngerasa hidup ini begitu berat? Tapi bukan karena pekerjaan atau masalah cinta, melainkan karena saldo rekening yang semakin menipis gara-gara FOMO. Nah, maka dari itu hari ini kita akan ngebahas kenapa FOMO bisa bikin kita kelas menengah bisa kejeblos lubang kemiskinan. FOMO alias Fear of Missing Out adalah rasa takut ketinggalan sesuatu yang lagi trending. Rasanya tuh kayak kalau lo satu-satunya orang di grup WA yang belum nonton film terbaru, dan pas semua orang ngebahas, lo cuma bisa bengong kayak patung. Contohnya, banyak. Lo lihat temen beli iPhone 15 Pro Max Titanium, lo langsung cek limit pay later. Lo lihat orang pada ke Bali, lo langsung ambil cuti padahal duit cuma cukup buat staycation di rumah orang tua. Lo lihat temen nikah, lo langsung mikir buat ngelamar gebetan padahal baru kenal seminggu. Kita gampang banget kejebak FOMO karena kita hidup di era sosial media overload. Tiap hari kita dicekokin kehidupan orang lain yang kelihatan keren, lebih bahagia, lebih sukses. Masalahnya, yang kita lihat itu cuma highlight reel mereka, bukan kenyataan sebenarnya. Oke, sekarang kita bahas kenapa FOMO itu bahaya buat finansial kita. Di sini gue akan ngebaginya menjadi beberapa bagian. Bagian A, mengeluarkan uang tanpa pikir panjang. Misalnya, lo lihat temen lo beli sneakers limited edition, terus lo pikir, gue juga harus punya. Langsung beli. Padahal lo nggak tahu kalau temen lo itu anak sultan yang duitnya unlimited, sedangkan lo baru aja bayar cicilan motor bulan ini. Bahkan beberapa orang saking FOMO-nya sampai ngutang, bayar konser pakai pay later, beli gadget pakai cicilan, nongkrong di kafe fancy tiap hari meskipun saldo rekening udah alarm merah. Kalau diterusin, akhirnya kita jatuh ke lubang yang lebih dalam. Hidup dari gaji ke gaji, tanpa tabungan, tanpa dana darurat, tapi utang numpuk. B, tidak punya investasi dan tabungan. Karena uangnya habis buat FOMO, akhirnya kita lupa buat nabung dan investasi. Lah, gimana mau nabung? Gaji habis buat gaya. Padahal hidup itu bukan cuma tentang eksis di Instagram, tapi juga tentang siapa yang masih punya duit di umur 50-an nanti. Kalau lo masih bingung, coba cek tanda-tanda ini. Lebih sering check out barang karena lagi diskon daripada karena butuh. Sering pakai pay later buat hal-hal yang nggak penting. Gaya hidup lebih tinggi dari penghasilan tapi nggak sadar-sadar. Lebih sering beli barang karena temen juga beli daripada karena perlu. Nggak punya tabungan tapi koleksi sepatu branded ada 20 pasang. Kalau jawaban lo lebih dari 2, selamat, lo resmi jadi korban FOMO. Dan lo butuh pertolongan segera sebelum dompet lo makin sekarat. Sekarang kita bahas gimana cara lepas dari jeratan FOMO ini. Di sini gue juga bakal bagi menjadi beberapa bagian. Bagian A, sadari bahwa sosial media itu ilusi. Bro, nggak semua yang lo lihat itu real. Lo lihat teman pamer jalan-jalan ke Jepang, bisa jadi dia hasil nabung 3 tahun. Lo lihat teman unboxing HP baru, bisa jadi dia ambil cicilan 24 bulan. Jadi, jangan gampang terpengaruh sama apa yang lo lihat di sosmed. Bagian B, tanya diri sendiri, lo butuh atau cuma lapar mata? Sebelum beli sesuatu, tanya dulu ke diri sendiri, gue beli ini karena butuh atau cuma karena FOMO? Kalau gue nggak beli ini sekarang, bakal berpengaruh nggak sama hidup gue? Kalau ini bukan barang branded atau viral, gue masih mau beli apa enggak?
Kalau jawabannya lebih banyak ke enggak, ya udah jangan beli. Bagian C, jangan hidup melebihi kemampuan. Lo harus sadar, hidup itu bukan lomba siapa yang paling tajir. Kalau lo gaji 5 juta, jangan hidup kayak orang yang gaji 50 juta. Kalau lo gaji UMR, jangan maksain nongkrong di kafe fancy tiap hari. Kalau lo belum mampu, ya sabar, rezeki bisa dikejar, utang malah bikin sengsara. Bagian D, investasi dan nabung, jangan cuma konsumsi. Gini deh, mana yang lebih penting? Punya tabungan 100 juta atau punya koleksi sepatu 10 pasang tapi rekening kosong? Mulai sekarang sisihkan gaji lo buat tabungan, investasi, dan dana darurat terlebih dahulu sebelum mikirin buat belanja yang lain. Ingat, masa depan lo lebih penting daripada gengsi sesaat. Bagian E, unfollow akun tukang racun belanja. Kalau lo gampang kepancing buat belanja gara-gara lihat review influencer, unfollow segera. Nggak usah takut ketinggalan tren. Yang penting lo tetap punya duit buat hidup dengan nyaman. Oke, sekarang lo udah tahu gimana FOMO bisa bikin kita jatuh miskin. Kalau enggak, hati-hati. Jadi, mulai sekarang stop jadi budak tren, stop hidup buat gengsi, dan mulai atur keuangan lo dengan bijak. Ingat, bahagia itu bukan soal punya barang paling baru, tapi soal hidup tanpa beban utang. Kalau video ini bermanfaat, like dan share ke teman-teman lo yang mungkin juga jadi korban FOMO. Jangan lupa subscribe biar lo nggak ketinggalan video selanjutnya yang bakal ngebantu lo lebih bijak dalam urusin duit. Sampai jumpa di video berikutnya.